Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa ngaji bareng bersama Quarantumbir yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Kita bisa berjumpa, kita bisa bertemu pada bulan Ramadan yang mulia ini. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahilah umur kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ampunilah dosa-dosa kami. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita telah sampai pada bulan Ramadan. Semoga pada bulan Ramadan ini kita tingkatkan keimanan kita. Kita berpuasa, semoga dapat mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka dari itu, mari kita berpuasa, mari kita menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan agar menjadi orang yang bertakwa, orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Para pemirsa rahimakumullah, selanjutnya mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, setiap agama, setiap keyakinan memiliki kitab suci yang mereka jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Umat Hindu memiliki kitab suci Weda. Umat Buddha memiliki kitab suci Tripitaka. Umat Yahudi memiliki kitab suci Taurat. Umat Nasrani memiliki kitab suci Injil. Mereka menjadikan kitab-kitab tersebut sebagai acuan, pedoman dalam menjalani roda kehidupan sehari-hari. Para pemirsa yang berbahagia, kita sebagai umat Islam meyakini, mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Para pemirsa yang berbahagia, akan tetapi meyakini
tentunya bukan hanya sekedar meyakini. Mengimani tentunya bukan hanya sekedar mengimani, tetapi kita harus bisa menerapkan, mengamalkan ajaran Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Karena iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa arkanum wa a'ma. Karena iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa a'malun bil arkan. Iman itu adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Maka dari itu, apabila kita mengimani Al-Quran, maka kita harus siap membacanya, memahaminya, dan mengamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Para pemirsa ngaji bareng bersama Kuaran Lumbir yang berbahagia. Lalu apa keutamaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran? Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Pertama, bahwa membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana qura'an harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bingasrin amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca Al-Quran satu huruf, maka baginya akan mendapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan mendapatkan atau akan digantikan dengan 10 kebaikan. Tidak dikatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka dari itu, membaca Al-Quran bukan dihitung per juz pahalanya, bukan dihitung per surat pahalanya, bukan dihitung per ayat pahalanya, bukan dihitung per baris pahalanya, akan tetapi membaca Al-Quran dihitung per huruf. Betapa luar biasanya pahala membaca Al-Quran. Maka dari itu, jangan sampai ada hari-hari kita yang kosong, yang terlewati tanpa membaca Al-Quran. Terlebih lagi pada bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan kasih sayangnya Allah, bulan yang dimana Al-Quran pertama kali diturunkan. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas mengenai petunjuk-petunjuk itu, dan pembeda antara hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Itulah yang pertama, para pemirsa, keutamaan membaca Al-Quran akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Para pemirsa yang berbahagia, lalu keutamaan yang kedua dari membaca Al-Quran adalah bahwa Al-Quran pada hari kiamat akan datang kepada pembacanya, akan datang memberikan syafaat, memberikan pertolongan bagi para pembacanya. Anak kita, istri kita, kerabat kita, saudara-saudara kita, bahkan teman-teman kita yang terdekat pun pada hari kiamat tak akan yang mampu menolong,
memberikan syafaat kepada kita. Akan tetapi Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Itulah yang kedua, membaca Al-Quran memiliki keutamaan bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat bagi pembaca pada hari kiamat nanti. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, lalu keutamaan membacaan Al-Quran yang ketiga adalah bahwa siapa yang membaca Al-Quran akan hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi damai. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Para pemirsa yang berbahagia, membaca Al-Quran merupakan salah satu bentuk kita berzikir kepada Allah. Kita mengingat kepada Allah. Apabila kita dalam banyak masalah, dalam banyak problem, kita ambil air wudu, kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran. Insya Allah, ketika kita dalam keadaan suci, bersih, kita baca Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Namun apabila kita membaca Al-Quran, satu ayat, dua ayat, atau bahkan satu surat, hati kita kok belum menjadi tentram, hati kita belum menjadi tenang. Bukan Al-Qurannya yang salah, mungkin karena hati kita yang sudah terlalu banyak sifat kotor, terlalu lama Al-Quran menjadi hiasan di atas rak buku. Terlalu lama Al-Quran terbacang di atas meja. Maka dari itu para pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita manfaatkan waktu sehari-hari. Jangan sampai ada hari yang kosong tanpa ada bacaan Al-Quran. Semoga kita semua menjadi ahli Al-Quran, menjadi orang yang istiqomah membaca Al-Quran dalam sehari-hari. Semoga kita semua mendapat syafaat Al-Quran di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan. Tongkat keramat sudah berkarat, diberi oleh seorang teman. Apabila kita ingin selamat dunia akhirat, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.